Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mas Rehan di sini, dan kali ini Mas Rehan akan bahas vlog edukasi lagi. Oh ya, jadi udah lama banget saya nggak ngevlog ya karena kesibukan yang banyak. Dan akhirnya sekarang itu hari Sabtu ya, saya bikin videonya tuh di hari Sabtu. Dan di video ini saya berkesempatan akan bahas suatu video lagi yang bisa dijadikan hiburan untuk teman-teman semuanya. Gimana sih untuk video kali ini? Saksikan sampai selesai, jangan di skip-skip. Teman-teman boleh siapin cemilan, siapin tempat ternyaman, dan juga teman-teman siapin makanannya dan minumannya juga gitu. Pada kesempatan pagi ini yang cerah, dan pada kali ini saya berkesempatan akan membahas vlog edukasi tentang interaksi sosial. Seperti yang kita tahu bahwa interaksi sendiri itu merupakan hubungan timbal balik, teman-teman. Jadi manusia sendiri itu termasuk yang namanya makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup secara sendiri. Hidup sendiri itu agak ribet ya. Makanya teman-teman jangan mensalah artikan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial. Bersosial mungkin sama temen, sama saudara, sama keluarga, sama orang tua, sama tante kita atau sama om kita, atau mungkin sama Pak De Bude, atau mungkin sama saudara kita, kakak atau adik. Nah, itu yang disebut juga dengan interaksi sosial, teman-teman. Pada intinya interaksi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Yang penting hubungannya sangat harmonis. Itu ya, sobat-sobat semuanya. Oke, di sini saya langsung aja bahas tentang pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri merupakan suatu hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan yang lainnya. Jadi ada hubungan timbal balik ya, antar individu satu dengan individu yang lainnya. Misalkan kalian berkomunikasi ya, jadi gini ya, interaksi itu gak hanya ketemu secara langsung. Teman-teman ketemunya boleh secara online. Misalkan kayak teman-teman lagi kuliah webinar, atau mungkin kalian lagi sekolah online, nah itu juga berinteraksi dengan teman atau dengan dosen, ataupun dengan guru kita. Nah, itu yang disebut juga dengan interaksi ya. Jadi interaksi itu gak hanya onsite. Onsite itu di tempat. Teman-teman boleh dari komunikasi ya, dari telepon, dari WA, dari SMS, dari media sosial yang lainnya juga. Nah, itu yang disebut juga dengan contoh dari interaksi, teman-teman. Gitu ya, itu yang disebut juga dengan pengertian dari interaksi sosial itu sendiri. Sekarang di sini saya akan memberikan contoh dari ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, adapun ciri-cirinya atau karakteristik dari interaksi sosial. Yang pertama, yaitu terdapat pelaku yang lebih dari satu orang. Jadi pelakunya itu tidak tunggal, tapi lebih dari satu. Misalnya 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan lebih dari itu. Nah, itu yang disebut juga dengan ciri-ciri yang pertama. Jadi gak hanya sendiri ya, tapi lebih dari satu orang. Yang kedua, yaitu adanya komunikasi di antara pelaku yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Biasanya menggunakan bahasa isyarat ataupun gestur ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang selanjutnya ada tujuan-tujuan tertentu. Misalkan tujuan-tujuannya mau ngopi darat, atau bertemu secara langsung, atau mungkin kalian mau bimbingan skripsi, atau mungkin kalian mau cuma iseng-iseng istilahnya ngopi darat, ataupun kalian mau sowan ya. Sowan itu ketemuan, nah intinya kayak gitu. Nah, itu contoh-contoh dari ciri-ciri dari interaksi sosial. Syarat terjadinya kondisi sosial. Maksudnya syarat terjadinya interaksi ya, teman-teman. Interaksi sosial itu apa aja? Jadi adapun syarat yang dibahas di sini, yang pertama adalah kontak sosial.
Jadi kontak sosial itu upaya hubungan satu pihak dengan yang lainnya. Jadi nggak hanya kontak fisik aja, tapi bisa secara komunikasi nonverbal. Nah, terus ada 2 contoh kontak sosial sendiri. Yang pertama ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau yang primer itu kontak yang terjadi itu secara langsung seperti tatap muka. Tatap muka itu ya secara onsite atau bertemu di tempat. Misalkan kalau saya sama teman-teman kan sekunder ya, secara jarak jauh ya, atau long distance relationship atau hubungan jarak jauh. Nah, kalau primer sendiri itu misalkan kalian berjumpa dengan dosen di kampus, di universitas. Misalkan lagi ngomongin tentang tugas, ngomongin tentang bimbingan atau yang lainnya. Atau mungkin kalian lagi bertemu sama temen, atau mungkin kalian sama keluarga, itu secara langsung. Yang kedua, yaitu sekunder. Sekunder itu secara tidak langsung atau membutuhkan media. Media itu bisa telepon, bisa chatting, bisa WA-an, atau mungkin kalian mau DM di Instagram atau di Facebook atau yang lainnya. Atau kayak saya ini nge-vlog sama teman-teman, atau mungkin kalian mau tulis di komentar di YouTube. Nah, itu termasuk sekunder, teman-teman. Nah, atau hubungan jarak jauh. Gitu ya, yang disebut juga dengan kontak sosial. Asalkan komunikasi yang baik, jangan pakai bahasa yang menyinggung atau yang lainnya. Terus yang kedua, yaitu komunikasi. Komunikasi itu penting banget loh, teman-teman. Komunikasi itu misalkan kalian butuh apa, berkomunikasi dengan orang lain. Misalkan kayak saya memberikan edukasi kayak gini kan komunikasi ya, teman-teman. Komunikasi yang ada di media juga. Nah, itu ya, komunikasi itu bisa untuk berbagi informasi, buat sharing atau yang lainnya, membangun kerjasama, atau mungkin memperkuat hubungan sosial. Ya kayak saya ini, komunikasi ke teman-teman, memberikan edukasi, mungkin kalau nge-vlog tentang kereta api ya, memberikan informasi tentang kereta api. Ya mau macam-macam, mau itu kereta api tujuan mana, terus relasinya kemana, dan masih banyak lagi. Nah, itu ya disebut juga dengan komunikasi. Langsung aja kita membahas ke faktor pendorong dari interaksi sosial. Ini sebenarnya ada beberapa sih yang saya skip, cuma saya rangkum-rangkum dari internet ya, dipindahkan ke Word. Nah, jadi di sini saya akan bahas vlog ini yaitu tentang faktor pendorong dari interaksi sosial. Jadi faktor interaksi itu sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama yaitu ada imitasi. Imitasi itu artinya tiruan ya, atau tindakan yang meniru atau mengikuti orang lain. Misalkan kalau di kita itu, ya ambil contoh gini ya, misalkan teman-teman lihat di media sosial joget-joget lagu-lagu APT itu kan jadi ikut-ikutan ya, ikut-ikutan tren itu. Mungkin kalian berpengaruh juga itu ya. Terus yang kedua mungkin kalian lihat gaya hidup yang rajin, jadi rajin. Gaya hidup yang males ya males. Nah, itu imitasi gitu ya. Imitasi itu ya gayanya ke arah yang positif, tapi ke arah yang negatif juga ada ya. Misalkan kalian ngikut-ngikutin kebiasaan merokok. Orang ngerokok-ngerokok, atau mungkin kalian apa ya, sukanya mabuk-mabukan, itu jadi ditiru. Asalkan jangan niru itu ya, pokoknya nirunya lebih baik yang positif ya, jangan yang negatif. Nah, itu ya kalau imitasi itu sendiri, kayak tiruan-tiruan kayak di media sosial, misalkan ada tari apa, terus ada apa, misalkan kalian, ya pokoknya banyak sih, di TikTok juga kayak gitu, bahkan di Instagram atau yang lainnya gitu. Terus yang kedua yaitu sugesti. Nah, sugesti itu artinya pengaruh dari pendapat atau ide atau saran, atau asal katanya apa kalau saran? Suggestion ya. Nah, misalkan diberikan saran kepada ini gitu ya, misalkan pengaruh dari pendapat orang lain itu. Misalkan tolong sebaiknya beli produk ini karena produk ini itu makin bagus dan teridentifikasi halal misalnya. Misalkan kalian ada sugesti suruh beli produk mie instan, misalkan teman-teman tertarik dengan merek, misalkan jangan Indomie lah, Indomie itu sudah terlalu familiar, misalkan merek apa, nah itu sangat berpengaruh gitu ya. Atau mungkin kalian gini ya, kalau mungkin konteksnya dengan
kereta api ya, sugesti itu kayak rekomendasi. Misalkan rekomendasi kereta api termurah dari mana ke mana. Misalkan ini aja mas, pilih kereta api A aja atau kereta api B misalnya. Atau mungkin kalian kalau pengen nyaman, pengen cepet ya ekonomi apa yang paling aman new generation-nya. Misalkan Majapahit atau punyanya kereta api apa misalkan. Kereta apa gitu. Nah itu sugesti ya. Sugesti itu ya nggak hanya produk ya, tapi kayak transportasi pun sama. Misalkan bis yang paling recommended buat kaum PJK apa, nah itu bisa jadi seperti itu. Asalkan kasih sarannya yang positif ya, jangan yang menyesatkan. Sama kayak tadi imitasi ya, kalau imitasi juga gitu ya, meniru boleh asal yang positif, jangan yang ke arah negatif. Tapi ya masih ada aja yang ke arah negatif teman-teman gitu. Terus selanjutnya yaitu identifikasi. Identifikasi itu merupakan dorongan yang menjadi sama atau mirip dengan orang lain. Misalkan ada dorongan nih atau motivasi. Misalkan orang pengen melakukan gaya hidup sehat, tidak mau merokok, tidak mau makan-makan yang junk food, atau mungkin kurang-kurangin gorengan atau kurang-kurangin makanan yang asin gurih. Nah, atau mungkin kurang-kurangin manis. Nah, itu termasuk identifikasi teman-teman. Nah, itu ya contohnya. Jadi identifikasi itu ke arah hidup yang baik, hidup sehat ya, misalkan biar sehat bagaimana. Teman-teman jangan lupa MCU, medical check up gitu, ngecekin tensinya berapa, gula darah, kolesterol, dan masih banyak lagi gitu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya empati. Empati itu merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalkan kalian kayak ada orang yang meninggal dunia ya, misalkan saudara kita, teman kita, atau yang lainnya, itu teman-teman berdoa, atau mungkin kalian melayat, atau mungkin kalian macam apa, misalnya apa ya contohnya, ya gitulah, pengajian atau yang lainnya. Terus ada simpati teman-teman. Simpati itu perasaan tertarik pada orang lain, lebih berfokus kepada rasa diri sendiri. Itu ya. Nah itu ya disebut juga dengan empati dan simpati. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu jenis-jenis interaksi sosial ya. Yang pertama yaitu adanya perubahan sosial individu dengan individu yang lain. Misalkan percakapan kamu dengan temanmu ya, percakapan kita dengan kita gitu ya, percakapan teman-teman dengan yang lain, misalkan gitu ya. Terus individu dengan kelompok, misalkan presentasi di depan kelas, nah itu ya individu dengan kelompok. Misalkan kita sendiri dengan kelompok yang lain gitu. Kalau individu dengan individu ya, misalkan saya bercakap dengan keluarga, maksudnya dengan orang tua ya, dengan bapak saya, dengan ibu saya, seperti itu. Nah, terus yang ketiga yaitu interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Misalkan kayak debat, ya bukan debat kusir ya, ya bisa sih. Yang kedua misalkan kayak, misalkan kelompok presentasi satu dengan kelompok penanya lain. Nah, itu termasuk interaksi juga teman-teman. Nah, itu ya, mungkin itu aja yang bisa saya share pada vlog ini. Bisa disimpulkan bahwa interaksi itu sangat penting bagi kehidupan ya, sangat diperlukan. Karena kalau misalkan teman-teman nggak berinteraksi itu bakal ribet banget, bakal susah ya, bakal sulit. Makanya kita tuh sangat penting ya hidup di dunia itu pasti berinteraksi ya. Berinteraksi itu boleh sama teman, sama guru, sama keluarga, sama orang tua, dan masih banyak lagi. Mungkin itu aja teman-teman untuk pembahasan vlog kali ini pagi-pagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Rehan. Semoga channel ini makin berkembang dan makin maju selalu. Sekali lagi ya, interaksi itu sangat penting bagi kehidupan. Jadi teman-teman jangan lupa berinteraksi dengan yang lainnya, gitu ya. Oke, terima kasih. Share ke teman-teman kalian juga untuk vlog ini. Boleh video ini di-share ke kalian juga. Dan channel saya juga boleh di-share juga ya. Oke, terima kasih semua.